Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian di sini. Kali ini saya ingin menceritakan alur film anime My Hero Academia The Movie Heroes Rising. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai info film-film yang bagus untuk ditonton. Cerita dimulai dengan aksi kejar-kejaran mobil Liga Penjahat dengan para pahlawan di sebuah pegunungan. Pertarungan yang sengit pun tak terhindarkan lagi. Di dalam mobil Liga Penjahat terdapat seorang manusia yang disimpan di dalam tabung. Tidak lama kemudian, Number One Heroes Endeavor menghadang laju mobil Liga Penjahat tersebut dengan pukulan Jetburn, dan akhirnya mobil Liga Penjahat itu masuk ke dalam jurang dan hancur. Lalu pahlawan Hawks memeriksa mobil yang jatuh ke jurang. Ternyata anggota Liga Penjahat yang di mobil merupakan replika dari Twice, dan manusia yang disimpan di dalam tabung tersebut tidak ada lagi. Hawks menduga bahwa Liga Penjahat membawa Nobu jenis baru. Lalu scene berpindah ke adegan seorang laki-laki misterius yang berjalan tertatih-tatih di pegunungan. Dan lelaki itu adalah manusia yang disimpan di dalam mobil Liga Penjahat tadi. Di dalam kegelapan pegunungan, lelaki itu disambut oleh 3 orang misterius dan memanggil dirinya dengan nama Nine. 3 orang misterius itu ada wanita yang berambut merah, monster serigala, dan laki-laki yang penuh dengan perban berwarna merah. Nine merupakan hasil eksperimen dari dokter kenalan Shigaraki Kitamura, di mana Nine memiliki banyak bakat yang mirip dengan All for One, yaitu mampu menghisap bakat orang lain. Akibat dari hasil eksperimen itu, Nine hanya bisa bertarung dalam jangka waktu yang pendek dan membuat sel-sel di dalam tubuhnya menjadi hancur. Sehingga Nine di sini mencari seseorang yang memiliki bakat untuk meregenerasi sel-sel tubuhnya. Di sisi lain, seluruh murid kelas 1 SMA Pahlawan UA ditugaskan untuk membuka kantor kepahlawanan di Pulau Nobu. Di Pulau Nobu ini tidak ada pahlawan selain murid kelas 1 SMA UA. Di Pulau Nobu, para murid kelas 1 ini melakukan pekerjaan-pekerjaan pahlawan, seperti Lidatenya yang mengantar nenek-nenek ke rumah sakit, ada Todoroki yang menjaga keamanan pantai bersama Mineta, Soji, dan teman-teman lainnya. Midoriya, Uraraka, dan Jiro diminta untuk mencari seseorang anak yang hilang. Informasi ini didapat dari kantor pahlawan UA. Tentu saja dengan wajah yang penuh semangat, Midoriya dan kawan-kawan mencari anak yang hilang itu. Selama kurang lebih 1 jam mencari, akhirnya Midoriya menemukan anak yang hilang. Anak itu bernama Katsuma, dan yang menelpon ke kantor pahlawan adalah kakak perempuan Katsuma yang bernama Mahoru. Sepertinya Mahoru melakukan prank kepada Midoriya CS karena dia tidak percaya kepada kemampuan pahlawan murid SMA. Lalu scene berpindah ke sebuah kota Kyushu, di mana Nine beserta ketiga temannya menghentikan sebuah mobil yang ternyata pemilik mobil itu adalah ayah dari Kazuma dan Mahoru. Ayah Kazuma memiliki bakat yang selama ini dicari oleh Nine, tetapi tipe darah yang ada pada ayah Kazuma tidak cocok dengan dirinya, sehingga Nine dan ketiga temannya mencari Kazuma dan Mahoru karena memiliki bakat yang sama dengan ayahnya. Setelah beberapa saat, Nine beserta teman-temannya sampai di Pulau Nobu. Mahoru menelpon markas pahlawan UA. Dia melapor bahwa ada serangan villain di pelabuhan, dan telepon itu diangkat oleh Bakugo. Bakugo menanyakan kepada Mahoru untuk tidak lagi melakukan kebohongan karena dia tidak akan percaya lagi. Namun, di sisi lain, Midoriya langsung mengecek ke pelabuhan karena khawatir dengan Mahoru dan Kazuma. Dan ternyata benar, serangan yang terjadi di pelabuhan dilakukan oleh Nine beserta teman-temannya. Mereka berempat berpencar untuk mencari Mahoru dan Kazuma. Tidak lama setelah mereka berpencar, Nine menemukan Kazuma dan Mahoru. Lalu, tiba-tiba Midoriya datang dan melindungi mereka berdua. Pertarungan antara Nine dan Midoriya pun tidak terelakkan lagi. Midoriya mengalami kesulitan menghadapi Nine karena Nine memiliki banyak bakat dan mampu mencuri bakat orang lain. Di sisi lain, Bakugo, Kirishima, Mineta, Kaminari bertarung dengan teman Nine yang memiliki bakat mengendalikan orang atau benda dengan perban merahnya. Di daerah pantai, ada Lida, Todoroki, Tsukuyomi, Soji, dan Ojiro bertarung dengan teman Nine yang memiliki bakat overpower, yaitu manusia serigala, dan mampu mengeluarkan api dari mulutnya. Pasukan penjaga pantai ini kewalahan menghadapi teman
Nine yang kuat. Lalu scene berpindah ke pertarungan Bakugo CS. Bakugo awalnya terkena bakat dari teman Nine dan dikendalikan untuk bertarung dengan Kirishima, Kaminari, dan Mineta. Tetapi dengan kekuatan ledakan yang besar pada tangan Bakugo, akhirnya mereka berhasil mengalahkan teman Nine tersebut. Langsung saja Bakugo pergi untuk membantu Midoriya melawan Nine. Dengan kekuatan penuhnya, Bakugo terkapar menghadapi Nine. Begitupun dengan Midoriya. Meskipun mereka berdua bekerja sama, tapi usaha itu hanyalah sia-sia. Sesaat Midoriya melancarkan serangan Detroit Smash, tiba-tiba awan hitam muncul dan mengeluarkan petir yang menyambar Midoriya. Lalu secara bersamaan, seluruh listrik di Pulau Nobu padam. Saat Midoriya dan Bakugo terkapar, Nine berusaha untuk mengambil bakat Kazuma. Tetapi, tiba-tiba tubuh Nine merasa ambruk dan teman Nine yang seorang wanita berambut merah datang untuk menolongnya. Di saat yang sama, Tsukuyomi dan Soji datang menyelamatkan Midoriya, Bakugo, Kazuma, dan Mahuro. Mereka pun berhasil melarikan diri dari Nine. Teman Nine yang berambut merah tadi menembakkan senjata ke langit untuk memberi tanda kepada teman-temannya yang lain untuk mundur sementara waktu. Semua penduduk Pulau Nobu dan murid UE melakukan evakuasi di suatu gudang rahasia. Midoriya dan Bakugo terluka parah akibat pertarungan mereka tadi. Secara mengejutkan, Kazuma dengan bakatnya menyembuhkan mereka berdua dan membuat tenaga mereka pulih. Lalu, murid-murid SMA pahlawan UE menyusun rencana untuk mengalahkan Nine dan teman-temannya, serta menyelamatkan para penduduk Pulau Nobu. Di sisi lain, Nine yang secara tiba-tiba ambruk dirawat oleh teman-temannya di suatu gudang di Pulau Nobu. Diperlihatkan bahwa tujuan Nine untuk mendapatkan kekuatan terkuat adalah untuk menciptakan dunia yang hanya didominasi oleh kekuatan. Demi hal itu, ia rela menjadi eksperimen Liga Penjahat untuk meningkatkan kekuatan bakatnya. Adegan berpindah ke Midoriya yang sedang menjelaskan rencana untuk mengalahkan Nine. Rencananya adalah memindahkan seluruh penduduk Pulau Nobu ke pulau kecil. Di sana hanya memiliki satu jalan keluar, sehingga Midoriya dan teman-temannya mempersiapkan perangkat bagi Nine beserta teman-temannya. Midoriya berencana untuk memisahkan Nine dan kedua temannya, lalu mengalahkan mereka secara berkelompok. Salah satu teman Nine, wanita yang berambut merah, bertarung dengan Ashido Tsukuyomi. Sedangkan penjahat, pria serigala, melawan Asui, Todoroki, Kirishima, dan Lida. Uraraka dan Zero secara membabi buta menyerang Nine dengan serangan batu-batu yang dilempar dari langit. Hal ini dilakukan agar Nine menggunakan banyak bakatnya sehingga Nine menjadi lemah. Uraraka dan Zero tampak mulai kewalahan dengan serangan Nine. Lalu, Bakugo menyerang Nine dari langit dengan ledakan-ledakan api dari tangannya. Disusul juga oleh Midoriya dengan jurus Sento Louis Smash. Namun serangan mereka berdua diblok oleh Nine. Di sisi lain, Tsukuyomi bertarung secara sengit dengan wanita berambut merah. Dan secara brutal, wanita tersebut menyerang Ashido dengan menggunakan jarum-jarum tajam di rambutnya, sehingga melukai kaki Ashido. Melihat hal itu, Tsukuyomi menjadi marah, dan Dark Shadow berubah menjadi sangat besar dan berhasil mengalahkan wanita berambut merah itu. Scene berpindah ke pertarungan Todoroki CS melawan monster serigala. Awalnya, rencana mereka untuk menjatuhkan musuhnya itu berhasil. Namun secara tiba-tiba, monster serigala mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dan membuat Todoroki CS menjadi tersudut. Lalu adegan berpindah ke pertarungan Midoriya dan Bakugo melawan Nine. Zero dan Uraraka berusaha untuk membantu Midoriya dan Bakugo. Namun tiba-tiba Nine mengeluarkan jurus naga berwarna biru untuk menyerang mereka berdua, sehingga Zero dan Uraraka terpental dan tak sadarkan diri. Setelah mengeluarkan jurus naga biru itu, tiba-tiba tubuh Nine telah mencapai batasnya dan dia pun merasa kesakitan. Lalu scene kembali lagi ke pertarungan Todoroki CS. Meskipun Todoroki CS dalam keadaan tersudut, namun Todoroki memberikan ide kepada teman-temannya. Di sini, Lida disuruh untuk menggunakan Resipro Turbo untuk memancing perhatian monster serigala. Lalu Kirishima mengeraskan badan untuk melindungi Todoroki yang ada di belakangnya. Monster serigala melancarkan serangan bola laser dari mulutnya, namun serangan itu masih ditahan oleh Kirishima. Perlahan tapi pasti, Kirishima mendekati monster serigala itu. Lalu, dengan kekuatan penuh, Todoroki mengeluarkan kekuatan esnya dan diarahkan ke dalam mulut monster serigala itu hingga membeku. Akhirnya, pertarungan puncak Midoriya dan Bakugo melawan Nine pun dimulai. Setelah beberapa saat merasakan kesakitan di tubuhnya, Nine menyuntikkan sesuatu cairan ke dalam tubuhnya sehingga meregenerasi sel-sel yang rusak. Cairan itu juga membuat kekuatan Nine menjadi lebih besar. Sesaat kemudian, awan hitam beserta
petir biru muncul menyelimuti Pulau Nobu. Nine menyerang Midoriya dan Bakugo menggunakan petir biru itu. Namun, petir yang dilayangkan oleh Nine dinetralkan oleh Kaminari, sehingga tidak mengenai Midoriya dan Bakugo. Tiba-tiba, secara mengejutkan, Bakugo menyerang Nine dengan ledakan tangannya dan dibantu juga oleh Midoriya dengan tendangan smash-nya. Ledakan besar terjadi akibat pertarungan tersebut. Kazuma dan Mahuro sempat terpental dan berlindung di balik bebatuan. Keadaan semakin memburuk di mana Nine menjadi sangat kuat dan melancarkan serangan-serangan yang dahsyat kepada Midoriya dan Bakugo. Mereka berdua akhirnya tumbang akibat dari serangan Nine yang menggila tadi. Sesaat Nine ingin membunuh mereka berdua, Midoriya memberikan ide gila kepada Bakugo, yaitu dia ingin memberikan kekuatan One for All miliknya ke Bakugo. Untuk mengalahkan Nine, Midoriya berencana untuk menggunakan dua kekuatan One for All secara penuh dan Bakugo menyetujui rencana Midoriya. Sesaat itu pun kekuatan Bakugo menjadi sangat kuat karena telah memiliki One for All Midoriya. Midoriya dan Bakugo menghimpun kekuatan mereka secara penuh dan melancarkan serangan terakhir kepada Nine, dan tentu saja Nine terkapar terkena serangan mereka berdua. Akibat dari serangan penuh tersebut, Midoriya dan Bakugo pun pingsan dan tak sadarkan diri. Selang beberapa jam, bantuan pun datang. Para pahlawan senior datang untuk merawat murid-murid SMA UE. All Might terkejut karena melihat Midoriya telah memberikan kekuatan One for All kepada Bakugo. Seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan karena Midoriya tidak akan memiliki kekuatan One for All lagi. Tetapi secara mengejutkan, Midoriya masih memiliki kekuatan itu dan Bakugo tidak jadi memiliki kekuatan One for All. Hal itu disebabkan karena Bakugo pingsan sebelum proses pemindahan kekuatan One for All selesai. Lalu adegan berpindah ke sebuah goa di mana seluruh penduduk Pulau Nobu merasa gembira karena telah diselamatkan oleh para pahlawan. Endeavor langsung memeluk Todoroki sambil menangis kencang. Lalu Yomomo beserta anak-anak SMA UE merasa lega karena bantuan telah datang. Di sisi lain, Shigara Kitomura menemui Nine, yang ternyata Nine ini masih hidup setelah pertempuran sengit dengan Midoriya dan Bakugo. Karena pertarungan itu, Nine terluka parah. Lalu Shigara Kitomura menyentuh Nine dan Nine pun menjadi abu. Setelah beberapa saat, para murid SMA UE membantu penduduk Pulau Nobu untuk membangun kembali fasilitas yang rusak pada pulau tersebut. Perbaikan pun dimulai secara bertahap dan secara perlahan kembali pulih. Lalu murid-murid SMA UE berpamitan kepada penduduk Pulau Nobu dan mereka menggunakan kapal laut untuk kembali ke sekolahnya. Sesaat kapal berlayar, Kazuma dan Mahuro berlari kencang menuju ke pelabuhan dan mengucapkan terima kasih kepada pahlawan mereka, yaitu Midoriya dan Bakugo. Di dalam hatinya, Kazuma bertekad untuk menjadi pahlawan seperti Midoriya dan Bakugo. Midoriya pun meneriakkan kepada Kazuma bahwa dia bisa menjadi pahlawan, dan film pun berakhir.